Selamat malam semuanya, kembali lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Kali ini gue akan memberikan rekomendasi tontonan kalian lagi, untuk kalian yang lagi bingung mau nonton apa. Dan lagi-lagi gue akan merekomendasikan series dari Apple TV+. Sebuah streaming service yang sangat-sangat worth it menurut gue. Dan kali ini rekomendasi seriesnya adalah Dark Matter. Ini adalah sebuah series sci-fi thriller ya, yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karangan Black Crouch. Jadi topik atau tema film yang salah satu yang gue suka sih, karena konsep parallel universe itu cukup luas ya. Jadi yang bisa dieksplor tuh seru-seru gitu, kayak kita bisa berimajinasi gitu. Sebenarnya kalau ada, gue jadi apa gitu ya, itu serunya kayak gitu sih. Kalau di series Dark Matter ini ceritanya tentang seorang fisikawan atau fisikis namanya Jason Dyson, yang diperankan oleh Joel Edgerton. Dia itu seorang dosen ya. Dia sebenarnya pinter banget. Dia punya project gila lah, cuma dia lebih memilih untuk berkeluarga. Jadi meninggalkan pekerjaannya yang sebenarnya kalau dilanjutkan bisa bikin dia kaya raya, bisa bikin dia menjadi salah satu fisikawan terbaik di dunia gitu. Tapi dia merelakan itu semua demi berkeluarga sama gadis impiannya gitu. Dia udah punya istri, udah punya anak, oke, hidupnya happy banget. Tapi suatu ketika pas dia lagi habis pulang dari bar gitu, tiba-tiba diculik guys, hajar sama orang bertopeng gitu lah. Terus dibius. Terus ketika dia bangun tiba-tiba kayak di fasilitas rahasia gitu, fasilitas militer rahasia gitu. Dia bingung nih di mana. Terus ketika dia ngomong sama orang-orang yang ada di situ, kok kehidupan dia kayak berbeda gitu, kayak nggak seperti sebelumnya gitu. Ketika dia sampai rumah, istrinya nggak ada, ya kan, anaknya nggak ada, terus pekerjaan dia juga udah bukan dosen tiba-tiba, jadi segala macem. Dan ternyata dia di universe lain gitu, dan yang menculik dia itu masukin dia ke universe-nya dia, dan ternyata yang menculiknya itu adalah dia dari universe lain yang ingin bertukar kehidupan. Gila nggak tuh premisnya? Seru banget. Dari itu aja udah seru banget menurut gue. Terus motifnya sih kita bisa mengadres Jason yang menculik itu sebagai Jason 2, dan Jason yang diculik itu Jason 1, Jason Prime nih. Jadi si Jason 2 itu motifnya adalah dia yang bertukar kehidupan karena si Jason 2 ini di universe-nya tidak menikahi gadis impiannya, si Daniela. Dia pengen punya kehidupan seperti Jason 1 yang sudah berkeluarga segala macam gitu. Konsep parallel universe-nya di sini menarik sih. Dia memberikan banyak ide baru ke konsep parallel universe yang sebelumnya gue belum pernah tonton gitu. Kayak mulai dari mesinnya, ya kan, mesin bagaimana cara travel ke universe lain gitu. Jadi si Jason 2 ini menciptakan mesinnya gitu ya. Ini sebenarnya potensinya si Jason kalau dia melanjutkan pekerjaannya gitu sebagai fisikawan tersohor lah, apa sih bahasanya. Makanya kalau dia jadi fokus di pekerjaannya itu sebenarnya dia bisa menciptakan mesin yang bisa travel ke antar universe gitu. Nah si Jason 2 berhasil membuat mesin itu, dan akhirnya dia ke universe Jason 1 gitu. Itu keren banget sih. Konsepnya bagaimana cara lu untuk ke universe lain itu keren banget. Lu membutuhkan sebuah obat, dan akhirnya ketika lu masuk ke dalam box atau cube yang di mesinnya itu, lu pakai obatnya itu langsung. Yang tadinya cuma ruangan kotak, jadi ruangan yang tidak ada ujung guys. Dan semuanya pintu semua. Lu bisa buka pintu mana aja yang lu mau. Dan itu akan travel ke universe lain gitu. Itu keren banget sih, konsepnya sangat keren. Dan Jason yang sudah terdampar di universe Jason 2 itu, dia punya misi untuk kembali ke universe rumahnya lagi, universe-nya dia yang di awal, untuk mencegah Jason 2 yang sedang menjadi impostor di rumahnya. Menciumi istrinya ya kan, segala macam, anaknya juga. Jadi si Jason 2-nya itu ya gitu, dia ke situ nggak tahu kehidupan Jason 1 semuanya. Jadi keluarga juga ketika dia datang itu, loh kok bapak gue jadi aneh nih, suami gue jadi aneh. Sejak kapan lo tiba-tiba suka bersihin gigi, ngefloss gitu? Karena istrinya kayak curiga gitu. Sejak kapan kok dia tiba-tiba berubah, terus jadi romantis gitu-gitu segala macam. Keren lah pokoknya menurut gue. Motifnya keren juga, terus banyak mind blowingnya, banyak konsep-konsep parallel universe yang mind blowing gitu.
konsep baru, ide baru yang bikin lu jadi muter otak banget di sini. Gue suka banget series Parallel Universe karena menurut gue cukup rewarding sih, series-series yang sebenarnya cukup sulit untuk dicerna. Cuma ketika lu sudah paham dengan konsepnya, paham dengan dunianya, itu rewarding sih. Jadi lu bisa ikut berteori bareng sama tontonannya gitu. Jadi ketika lu disuguhin ini, lu pasti akan mikir ke depannya, apakah ini akan berdampak di depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Itu seru banget sih. Kalian sudah nonton boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.